Setelah pertarungan yang sangat sengit, James akhirnya bisa menembak si pria, di mana saat membuka topengnya, pria tersebut ternyata Song Min, atasan dari James. James sebenarnya sudah tahu ketika ia melihat rekaman kamera mobil yang ia lihat kemarin. Dan akhirnya, James berhasil menyelamatkan Yirang. Namun sejak kejadian itu, Yirang menjadi trauma berat yang membuat James akhirnya dipecat. 20 tahun kemudian, James bekerja sebagai pengawal pribadi seorang anggota dewan yang saat itu tidak disukai warga, di mana James lah yang selalu melindungi si dewan dari amukan warga. Namun, bukannya berterima kasih kepada James, si dewan justru memarahi James karena dirinya terkena lemparan telur, membuat James yang sudah muak pun akhirnya memarahi si dewan dan memutuskan untuk berhenti menjadi pengawalnya. Di saat itulah, James kembali bertemu dengan Yirang yang sekarang sudah tumbuh menjadi dewasa, namun sifatnya masih sama, yaitu cerewet. Kemudian Yirang mengajak James bekerja untuknya, di mana Yirang berniat membalaskan dendam kepada penculik dirinya dulu. Kembali ke masa sekarang, Yirang menemukan target baru yang mana dia adalah seorang wanita pemilik perusahaan kecantikan bernama Gilmy. Di mana saat itu Gilmy sedang menghadiri persidangan karena dirinya dituntut oleh seorang konten kreator. Jadi, skincare buatan Gilmy memang sedang booming di kalangan wanita muda, di mana mereka selalu menyewa jasa konten kreator untuk mempromosikan skincare tersebut. Awalnya, si konten kreator yang bernama Haeyoon itu sangat menikmati hasil dari skincare tersebut. Namun setelah beberapa hari, kulitnya malah rusak membuat dirinya tidak bisa live lagi. Dan karena merasa dirugikan, akhirnya Haeyoon melaporkannya ke polisi. Namun saat itu Gilmy sudah menghilangkan semua jejak kebusukannya, di mana faktanya skincare miliknya mengandung merkuri. Dan karena tidak ada bukti bersalah, Gilmy kini balik menggugat Haeyoon karena pencemaran nama baik, di mana Gilmy menghadirkan saksi salah satu konten kreator teman Haeyoon bernama Yesol. Yesol mengaku diajak kerjasama oleh Haeyoon untuk memeras Gilmy. Bahkan Haeyoon mengatakan jika mereka kemungkinan bisa mendapatkan satu gedung. Mendengar hal itu, Haeyoon jelas tidak terima karena ia belum pernah mengatakan hal seperti itu. Namun saat itu Yesol membawakan bukti isi chat mereka, di mana ternyata isi chat tersebut memang sudah Yesol buat atas perintah dari Gilmy. Dan karena bukti itu valid, akhirnya Haeyoon dinyatakan bersalah dan akan mendekam di penjara selama 1 tahun plus denda. Nah, saat persidangan selesai, Yirang langsung memasang sebuah alat peledak di ban mobil milik Gilmy, di mana saat itu Gilmy sedang akting sedih di hadapan para wartawan, seakan-akan dirinya adalah korban pencemaran nama baik. Singkatnya, saat Gilmy akan kembali, ban mobilnya tiba-tiba meledak, di mana saat itu Guho sudah bersiap menyamar sebagai mekanik dan mengatakan jika ada paku di ban mobil Gilmy. Nah, karena ban itu harus diperbaiki, akhirnya mereka berhenti di bengkel Guho, di mana saat itu Guho berhasil meretas ponsel milik asisten Gilmy yang bernama Choi. Singkatnya, mereka akhirnya tahu sosok Gilmy yang sebenarnya, di mana dirinya adalah seorang pemilik perusahaan skincare yang penjualannya bisa mencapai 500.000 per tahun. Dengan sikap angkuh dan sok kecantikan, dirinya selalu ingin dianggap permaisuri oleh para karyawannya. Bahkan jika ada karyawan yang terlihat gemuk sedikit, Gilmy akan langsung memberikan surat peringatan pada karyawan tersebut, bahkan bisa dipecat. Tak hanya jahat kepada karyawan, Gilmy juga sering menggugat orang-orang yang memberi komentar negatif kepada skincare-nya, di mana Gilmy sudah biasa merekayasa sebuah kasus dan menyogok orang-orang penting dengan uangnya. Sama seperti ketika ia membayar Yesol untuk merekayasa bukti chat bersama Haeyoon. Singkatnya, mereka mulai membahas bagaimana caranya untuk menghadapi Gilmy, di mana Yirang akhirnya mempunyai sebuah ide setelah tahu jika Gilmy akan mengadakan acara bersama konten kreator, di mana seperti biasa, Guho lah yang akan menjadi korbannya. Singkat cerita, acara itu pun akhirnya digelar, di mana semuanya kini merasa excited ketika tahu jika gadis bertopeng konten kreator yang sedang naik daun itu akan ikut dalam acara tersebut. Dan singkatnya, si gadis bertopeng pun tiba, dan ketika ia melepas topengnya, semua orang terkejut dengan kecantikannya. Padahal itu adalah Guho yang memang didandani secantik mungkin. Singkatnya,
Guho mulai menjalani serangkaian acara mulai dari senam sampai memakai skincare terbaru. Dan karena Guho tidak memiliki waktu untuk menyusup ke kantor Gilmy, akhirnya Yirang akan menggunakan cara yang kedua, yaitu datang bersama James menyamar sebagai petugas rumah sakit jiwa yang akan menangkap Guho. Akhirnya Guho pun ada kesempatan untuk kabur, di mana ia langsung masuk ke ruangan Gilmy untuk memasang alat penyadap di sana. Dan setelah itu Guho langsung ditangkap dan dibawa pergi oleh Yirang dan juga James. Setelah menyadap, mereka akhirnya bisa tahu jika kini Gilmy berencana mencari wanita biasa yang cocok untuk mempromosikan skincare terbaru mereka, di mana Gilmy akan bekerja sama dengan perusahaan Eropa. Namun masalahnya, kini mereka belum menemukan skincare terbaru walaupun sudah meniru produk-produk saingan, namun hasilnya belum memuaskan. Alhasil, Yirang pun menyamar sebagai gadis desa yang sedang mencari ayahnya yang hilang, di mana saat itu pegawai Gilmy menemukannya dan langsung mengirimkan foto Yirang kepada Gilmy. Melihat wajah mulus Yirang, akhirnya Gilmy pun setuju dan menyuruh bawahannya untuk membawa Yirang ke kantor. Tanpa berlama-lama, Gilmy langsung menjadikan Yirang sebagai percobaan live untuk produk skincare-nya, di mana setelah didandani, Gilmy sangat kagum dengan kecantikan serta kemulusan kulit dari Yirang. Berkat live streaming tersebut, penjualan skincare Gilmy langsung melonjak drastis. Setelah selesai, Gilmy mulai penasaran apa yang Yirang gunakan sehingga bisa membuat kulitnya begitu mulus seperti itu, di mana Yirang yang sudah tahu akhirnya mengeluarkan sebuah cairan yang langsung disemprotkan ke wajahnya. Dan saat akan pulang, Yirang sengaja menjatuhkan cairan tersebut agar Gilmy menjadi semakin penasaran. Keesokan harinya, Gilmy dibuat terkejut karena bawahannya melapor jika jerawatnya sembuh dalam 1 malam setelah kemarin disemprotkan sebuah cairan oleh Yirang. Alhasil, Gilmy yang semakin penasaran pun lalu menyuruh Choi untuk mencari kandungan di dalam cairan tersebut. Dan setelah dicek, ternyata tidak ada bahan kimia sedikit pun. Membuat Gilmy pun akhirnya akan membuat cairan tersebut menjadi skincare terbarunya. Namun masalahnya, Gilmy tidak menemukan alamat tinggal Yirang, di mana Yirang hanya mengatakan jika ia tinggal di sebuah gunung yang dijuluki sebagai Desa Malaikat. Alhasil, Gilmy mulai mencari di mana itu Desa Malaikat dan menemukan sebuah artikel yang ditulis oleh seseorang. Lalu tanpa berlama-lama, Gilmy pun langsung menemui si penulis artikel yang tidak lain adalah James. Gilmy langsung mengungkapkan jika ia sedang mencari keberadaan Desa Malaikat, di mana James mengungkapkan jika ponakannya lah yang tahu tempat tersebut. Lalu keesokan harinya, James mengantarkan Gilmy menemui ponakannya, di mana saat itu James mulai mengarang bebas dan bercerita tentang asal-muasal Desa Malaikat, di mana di sana banyak sekali wanita-wanita cantik dengan kulit yang sangat mulus. Singkatnya, setelah menceritakan khayalannya, James mengajak Gilmy ke kedai kopi di daerah sana, di mana Gilmy akhirnya bertemu dengan ponakan James yang tidak lain adalah Guho. Saat itu, Gilmy justru terkejut dengan wanita-wanita di sana karena mereka memiliki kulit yang mulus, putih, dan juga cantik. Bahkan lansia sekalipun. Padahal itu semua memang sudah disiapkan oleh Yirang jika ia mencari wanita-wanita dengan kulit mulus untuk dijadikan pemeran dalam misi kali ini. Setelah itu, Gilmy bertanya kepada Guho tentang sosok Yirang, di mana Yirang juga sering membawa sebuah cairan. Guho pun menjawab jika ia mengenal Yirang, di mana ia memang sering membawa sebuah cairan yang itu merupakan produk buatannya sendiri dan bahan bakunya berasal dari sebuah sumur yang Yirang miliki di rumahnya. Namun sayangnya, Guho mengatakan jika Yirang sangat sulit ditemui karena sejak ayahnya menghilang, dirinya selalu mengurung diri. Alhasil karena Gilmy sangat ingin bertemu dengan Yirang, ia pun memberikan uang sogokan kepada Guho, di mana Guho pun dengan senang hati dan langsung menerima uang tersebut. Ia pun lalu akan mengantarkan Gilmy ke rumah Yirang. Sebelum sampai, Guho sengaja berhenti di sebuah SPBU untuk mengisi bahan bakar, di mana laki-laki Gilmy terpesona dengan kecantikan pekerja yang ada di sana. Bahkan saat sudah sampai di lembah gunung Desa Malaikat, biksu-biksu di sana pun memiliki kulit-kulit yang sangat mulus, membuat Gilmy semakin kagum dengan wanita-wanita itu. Nah, sesampainya di rumah Yirang, Gilmy melihat ada sebuah sumur di sana dan langsung menyuruh Choi untuk membuka sumur tersebut. Setelah melihat airnya, Gilmy semakin percaya jika cairan yang dibuat oleh Yirang dibuat dari air tersebut, karena air di sumur itu benar-benar jernih dan bersih.
Tak berselang lama, Yirang pun datang dan seolah-olah jual mahal agar terlihat meyakinkan. Dan karena Go dan James terus memaksa Yirang memberitahu tentang cairan tersebut, akhirnya Yirang memasang wajah terpaksa sambil mengajak mereka masuk ke gudang, di mana di sanalah tempat Yirang membuat cairan toner kulitnya yang sudah turun-temurun diwariskan oleh nenek moyangnya. Gilmy pun semakin takjub melihat banyak sekali ramuan di sana, di mana Yirang menjelaskan jika racikan tonernya ia dapat dari nenek moyangnya yang merupakan penjual kosmetik di era Joseon. Namun setelah menceritakan keluarganya itu, Yirang tiba-tiba menangis, membuat Gilmy penasaran mengapa Yirang menangis seperti itu. Go pun lalu menjelaskan jika sebelumnya juga pernah ada pengusaha skincare yang akan membeli hak paten toner milik Yirang. Namun ayah Yirang yang hobi judi malah membawa kabur uang tersebut. Oleh karena itu, Yirang menjadi sedih setiap kali bercerita tentang keluarganya. Karena kini Yirang harus mengganti rugi ke pengusaha tersebut, bahkan melunasi hutang-hutang ayahnya yang hobi judi. Alhasil, Go pun menyarankan agar Gilmy membeli semua tanah dan rumah di situ agar ramuan tonernya tidak jadi milik orang lain. Nah, saat itu Gilmy sempat berpikir jika ia memang harus membeli semuanya dengan uang 3 miliar won. Namun tiba-tiba dirinya langsung memilih untuk pergi dari sana, membuat Go dan James pun panik. Terlebih lagi, Gilmy meminta agar dirinya diantar kembali ke kafe tadi. Alhasil, James langsung menghubungi Han Jong agar memanggil wanita-wanita tadi agar tetap berakting di kafe tersebut. Sesampainya di kafe, mereka berdua merasa panik jika kedok mereka terungkap. Namun saat itu, Gilmy justru membeli semua toner yang dijual di kafe itu, membuat mereka semua lega karena Gilmy tetap terpancing dengan tonernya dan tidak mengetahui kedok mereka. Sesampainya di kantor, Gilmy langsung menyuruh kepala lab untuk membuat toner seperti milik Yirang, di mana Gilmy akan mengajukan hak paten toner tersebut. Mendengar hal itu, Yirang dan yang lain pun sudah menduga jika Gilmy tidak mau rugi. Namun, Yirang sangat yakin jika Gilmy tidak akan mungkin membuat toner yang sama, karena salah satu bahannya terbuat dari tumbuhan yang hanya tumbuh di gunung itu. Dan benar saja, setelah berkali-kali dicoba, ternyata kepala lab tidak mampu membuatnya, membuat Gilmy pun merasa sangat kesal. Keesokan harinya, Go menyamar sebagai kurir, di mana ia meletakkan sebuah paket yang berisi majalah yang isinya membahas tentang desa malaikat. Bahkan saat berada di kantornya, Gilmy selalu melihat tulisan toner pemer cantik yang membuatnya semakin mengingat toner buatan Yirang. Di saat itulah Go langsung menelepon jika rumah Yirang akan disita, membuat Gilmy akhirnya kembali ke sana dan menghentikan pekerja yang akan menghancurkan sumur milik Yirang. Bank yang saat itu menyamar sebagai pekerja mengungkapkan jika tanah itu kini menjadi milik dirinya sesuai hukum karena Yirang tidak bisa membayar hutangnya. Tak hanya itu, mereka juga sengaja membuka pintu gudang supaya Gilmy semakin ingin memiliki toner tersebut. Dan karena Gilmy tidak mau kehilangan kesempatan memiliki toner itu, akhirnya Gilmy pun memutuskan untuk membeli semua tanah itu dengan harga 3 miliar won. Namun saat itu, bank menolaknya karena ia hanya akan melepas tanah tersebut dengan harga 4 miliar. Lalu karena tidak ada pilihan lagi, akhirnya Gilmy pun setuju dengan angka tersebut, di mana bank langsung menjabat tangannya. Singkatnya, setelah mendapatkan sumurnya, Gilmy segera menandatangani kontrak dengan perusahaan Eropa, di mana saat itu Gilmy sangat merasa senang. Setelah itu, ia pun segera pergi ke rumah Yirang sambil membayangkan jika sebentar lagi brand skincare-nya akan mendunia berkat toner tersebut. Namun sesampainya di sana, Gilmy dikejutkan dengan petugas pemerintah yang sedang menyegel sumurnya, di mana petugas itu mengatakan jika sumur itu sudah terkontaminasi bahan kimia dari pabrik desa sebelah. Jelas saja, hal itu membuat Gilmy tidak percaya, dan ketika melihat isi di dalam sumurnya, Gilmy begitu terkejut karena airnya sudah sangat keruh dan bau. Tak percaya dengan apa yang terjadi, Gilmy kemudian menuju ke gudang, di mana di sana sudah tidak ada barang apapun. Lalu si petugas menjelaskan jika rumah tersebut sudah sangat lama tidak dihuni. Mendengar hal itu, Gilmy pun semakin tidak terima. Lalu ia bertanya tentang seorang wanita bernama Yun Sol, pemilik rumah tersebut. Si petugas menjawab jika ia mengenal sosok Yun Sol karena semua orang di sana mengenal dirinya. Akhirnya Gilmy meminta alamat Yun Sol dan langsung pergi dari sana.
Namun saat ditemui, ternyata Yusol asli adalah seorang wanita pemandu wisata, dan di kuil tersebut juga ternyata para pemandu mengajak semua wisatawan membuat sebuah toner kecantikan, di mana toner tersebut adalah toner milik Yirang, yang membuat Gilmy pun semakin gila dan langsung berteriak histeris. Karena hal tersebut, Gilmy langsung pulang dan menyuruh Choi untuk menunda kerjasama mereka dengan perusahaan Eropa dan menarik kembali dananya. Namun yang tidak Gilmy tahu adalah ternyata perusahaan Eropa yang dimaksud belum menandatangani perjanjian apapun dengan Gilmy, membuat Gilmy semakin stres. Ternyata orang Eropa yang datang ke perusahaan Gilmy adalah orang suruhan Yirang, di mana Yirang sudah merencanakan semuanya. Itu tandanya Gilmy sudah tertipu 2 kali. Bahkan kini semua korban-korban skincare Gilmy mulai bersuara, termasuk karyawan-karyawan yang sudah dipecat. Mereka membuka kedok Gilmy yang sesungguhnya dengan membeberkan rekaman suara Gilmy yang sudah disadap oleh Yirang, di mana Gilmy selalu membuat produk-produknya menggunakan merkuri. Alhasil, Gilmy pun semakin gila mengetahui hal tersebut, di mana tak berselang lama ia menjadi seorang gelandangan karena tidak mau ditangkap oleh polisi, dan semua hartanya pun kini diblokir. Singkatnya, saat Yirang sedang bersantai, bank datang dan memberikan informasi mengenai lukisan yang Yirang cari, di mana lukisan itu ada di rumah tempat si penculik dan hilang bersama si penculik saat itu. James pun lalu menyuruh agar Yirang memberitahu Guho tentang semua rencana balas dendam Yirang. Namun Yirang tidak menghiraukan perkataan James itu dan masuk ke kamar rahasianya, di mana di sana sudah terpasang semua foto-foto orang yang ada hubungannya dengan si penculik. Lalu scene akan memperlihatkan beberapa tahun sebelumnya, di mana saat itu Yirang dan James pertama kali bertemu dengan Guho, yang saat itu menjadi pemandu wisata di kampung halamannya. Yirang yakin jika Guho pasti tahu tentang identitas si penculik, karena Guho juga sempat berada di rumah penculikan saat Yirang kecil dulu. Nah, untuk mencari tahu, akhirnya mereka mampir ke rumah Guho, di mana saat itu mereka sengaja mengajak Guho mabuk agar mereka bisa mencari sesuatu di rumahnya. Nah, saat mabuk, akhirnya Guho bercerita jika ayahnya yang bernama Jinsu sudah meninggal saat dirinya masih kecil. Namun, Guho tidak tahu mengapa ayahnya bisa meninggal, karena saat itu ia tinggal bersama seseorang yang dipanggilnya paman. Dan jika Guho menurut, maka si paman tersebut akan mempertemukan Guho dengan ayahnya. Namun setelah lama ikut dengan paman itu, Guho tidak kunjung bertemu dengan ayahnya hingga ia mendengar kabar jika ayahnya meninggal karena kecelakaan. Akhirnya Yirang menduga jika orang yang disebut paman itulah yang telah menculik dirinya, di mana saat Guho sudah teler, mereka segera menggeledah isi rumah Guho dan menemukan dompet serta ponsel milik ayah Guho. Namun sayangnya, setelah ponsel itu dicek, si paman selalu menghubungi ayah Guho menggunakan telepon umum, sehingga mereka tidak bisa melacaknya. Dan kita pun akhirnya tahu mengapa ayah Guho bisa terlibat, karena saat itu Guho diculik oleh si paman, dan jika ayah Guho ingin Guho kembali, maka ayah Guho harus menculik Yirang. Dan ketika semua tujuannya sudah tercapai, si paman malah membunuh ayah Guho agar identitasnya tidak terbongkar. Mengetahui fakta tersebut, Yirang pun kini merasa kasihan kepada Guho karena akibat penculikan dirinya, ayah Guho menjadi korbannya. Lalu saat mereka akan pergi, James meninggalkan kartu namanya, di mana ia mengajak Guho untuk bekerja. Awalnya, Guho tidak tertarik untuk bekerja bersama mereka. Namun saat datang ke Seoul, dirinya malah tertipu oleh lowongan pekerjaan, membuat Guho akhirnya mendatangi Yirang dan ingin bekerja bersama mereka. Kembali ke masa sekarang, target mereka sekarang adalah seorang pengusaha seafood bernama Jung Ho, di mana Yirang menjelaskan jika Jung Ho selalu berbuat curang untuk meraih untung besar dengan mencampur ikan jenis lain di produknya. Dan jika ketahuan, maka Jung Ho akan menyalahkan distributor pabrik pembuat makanan. Mendengar cerita itu, Guho pun merasa kesal kepada Jung Ho. Namun tujuan sebenarnya Yirang menargetkan Jung Ho adalah karena ia adalah pemilik terakhir lukisan yang sedang Yirang cari. Alhasil, mereka mulai menyelidiki tentang Jung Ho, di mana saat itu mereka sedang terkena kasus akibat produk makanan miliknya membuat beberapa anak di sekolah keracunan.
Karena tak mau terkena dampak kasus tersebut, Junho pun mengkambing hitamkan pemilik pabrik produsen makanan yang bernama Pak Kim. Sebenarnya, Junho memang sudah mencampurkan bahan ikan lain ke makanan tersebut, namun baru ketahuan sekarang, dan ia akan menjadikan Pak Kim sebagai tersangkanya, di mana Pak Kim memohon pada Junho untuk diberikan kesempatan memperbaikinya. Namun, tentu saja Junho tidak mau membuat Pak Kim akhirnya bangkrut dan ingin mengakhiri hidupnya. Bahkan ia sudah menyiapkan surat wasiat yang akan ditinggalkan di sana. Namun, entah mengapa Pak Kim tidak jadi mengakhiri hidupnya dan pergi dari sana sambil merobek surat wasiatnya. Alhasil, Yirang pun segera mengambil robekan surat wasiat tersebut dan menggabungkannya kembali. Dan dari surat wasiat itulah mereka bisa tahu apa masalah yang dihadapi oleh Pak Kim, membuat Guho semakin kesal kepada Junho. Singkatnya, agar semua karyawan pabrik tidak menganggur, akhirnya Pak Kim menjual pabriknya kepada Junho, di mana Junho membeli dengan harga yang sangat murah. Singkatnya, Yirang pun mulai menjalankan aksinya untuk membalas perbuatan Junho, di mana Guho ditugaskan untuk menukar majalah film di rumah Junho. Nah, Junho sendiri adalah seorang maniak film, di mana ia bercita-cita menjadi sutradara sebuah film. Dan saat itu, dirinya juga pernah membuat sebuah karya film sendiri. Namun sayangnya, film miliknya tidak diterima sehingga tidak bisa tayang. Dan hanya Junho lah yang selalu menikmati film tersebut. Nah, di majalah tadi, Yirang sudah menambahkan sebuah cerita tentang sebuah kafe di mana di sana sering jadi tempat berkumpulnya sutradara-sutradara terkenal. Dan karena Junho sangat tertarik dengan film, akhirnya ia pun mulai mengunjungi kafe tersebut. Di mana saat Junho masuk, Yirang sudah menyuruh salah satu sutradara ternama keluar dari kafe seolah-olah dirinya baru saja berkunjung dari sana. Jelas saja, melihat sutradara tadi membuat Junho pun terkejut, namun Yirang yang menyamar sebagai pemilik kafe mengatakan jika banyak sutradara lain yang datang ke kafe miliknya. Tak berselang lama, James dan Guho datang, di mana James menyamar sebagai pemilik rumah produksi sementara Guho sebagai sutradara. Mereka mulai membahas mengenai film baru yang akan segera mereka buat. James sendiri sengaja mengeraskan suaranya saat bercerita tentang film action terbaru yang akan mereka garap. Di mana saat itu, Junho terus mendengarkan cerita tersebut karena dirinya mulai tertarik dengan filmnya. Dan ketika mereka pergi, mereka sengaja menjatuhkan naskah film mereka. Junho yang melihatnya pun segera mengambil naskah tersebut dan mulai membacanya, di mana ia sangat menyukai naskah film tersebut karena genre filmnya adalah genre action kesukaannya. Tak berselang lama, mereka berdua kembali dan mencari naskah filmnya. Junho sendiri awalnya menyembunyikan naskah tersebut, namun setelah mendengar jika naskah itu sangat berharga, akhirnya Junho mengatakan jika ia menemukan naskah tersebut dan tidak sengaja sudah membacanya. Awalnya mereka berdua marah karena naskah tersebut sangat rahasia. Namun ketika Junho memperkenalkan diri, akhirnya mereka tak jadi marah dan malah merasa kagum karena Junho adalah orang yang sering muncul di televisi mengiklankan makanan produk buatannya. Alhasil, untuk mengakrabkan diri, Junho pun mulai mentraktir mereka dengan minuman mahal, di mana saat itu mereka berdua juga mengizinkan Junho membaca semua isi naskah tersebut. Lalu saat selesai membacanya, Junho terlihat sangat tertarik dengan filmnya, yang padahal film itu ditulis oleh Yirang yang mengarang bebas. Nah, James pun mulai bercerita jika film mereka kekurangan dana, di mana James sudah mempunyai 16 miliar won, sementara kekurangannya berjumlah 4 miliar won. James pun meminta bantuan kepada Junho sebagai pecinta film, karena ia yakin jika filmnya ini pasti akan meledak. Namun sayangnya saat itu Junho menolak karena ia merasa tidak pantas, membuat mereka pun akhirnya pulang tanpa hasil. Saat itu Han Jong mengungkapkan jika kemungkinan Junho menolak untuk berinvestasi karena ia merasa tidak mampu menjadi seorang investor karena mimpinya sejak kecil adalah menjadi seorang sutradara. Alhasil mendengar hal itu Yirang pun jadi mengerti dan memiliki sebuah ide agar Junho mau untuk berinvestasi di film tersebut. Lalu selang beberapa hari, Junho diajak James berkunjung ke rumah film miliknya, di mana di sana mereka juga menyewa seorang aktor action ternama, membuat Junho pun sangat takjub melihatnya. Bahkan saat itu, Junho sangat terpukau dengan Guho yang berperan sebagai sutradara sungguhan.
Namun di tengah-tengah syuting, tiba-tiba artis wanita pemeran utama pingsan yang membuat semua kru pun panik. Ternyata artis wanita itu mengidap penyakit yang membuatnya harus mundur dari film ini. Dan akibat dari mundurnya si artis, banyak investor yang menarik kembali dananya, membuat Guho pun semakin pusing. Nah, di tengah kebingungan itu, James datang dan malah menyalahkan Guho karena tidak becus mencari artis wanita, sehingga keributan pun mulai terjadi. Akhirnya, Jungho pun melerai mereka berdua dan membahas mengenai investasinya, membuat James dan yang lain akhirnya mengkompor-kompori Jungho agar mau berinvestasi. Namun, lagi-lagi Jungho belum mau menginvestasikan uangnya dan masih tidak percaya diri. Nah, karena rencana kedua tidak berhasil, Yirang sudah menyiapkan rencana selanjutnya di mana dirinya lah yang akan menjadi kuncinya. Ternyata, Jungho pernah menikah 2 kali di mana Yirang yakin jika Jungho sangat tertarik dengan wanita cantik. Oleh karena itu, Yirang mulai menyamar sebagai aktris pendatang baru agar Jungho terpikat olehnya. Dan benar saja, saat melihat majalah kiriman Guho, Jungho pun terpukau dengan kecantikan Yirang yang saat itu menyamar sebagai artis dari Hong Kong bernama Mary Yu. Akhirnya, Jungho pun langsung menelepon Guho untuk memberitahu jika ia telah menemukan aktris wanita yang bisa menggantikan aktris yang sakit itu. Namun, agar Jungho tidak curiga, saat itu Guho langsung menutup teleponnya agar Jungho datang sendiri menemuinya. Alhasil, Jungho pergi ke kafe dan memberitahu mereka berdua jika ia menemukan aktris cantik yang siap menjadi pemeran utama wanita, yang membuat mereka berdua pun kagum dengan Jungho karena bisa menemukan artis seperti Mary Yu. James yakin jika filmnya pasti akan meledak karena Mary Yu sedang hangat diperbincangkan. Hanya saja, ia sedikit problem karena sering digosipkan selalu dekat dengan para investor film, membuat Jungho pun langsung membayangkan jika Mary Yu bisa dekat dengannya. Nah, ternyata mereka berdua memang sudah mengkontak Mary Yu di mana saat itu mereka akan menjemput sang artis di bandara, di mana Jungho pun langsung ikut bersama mereka. Mary Yu yang saat itu baru tiba di Korea dengan sengaja terus memandangi Jungho yang tentu saja membuat Jungho langsung terpikat. Alhasil, malamnya Jungho menelepon James dan mengajaknya bertemu, di mana saat kembali, James mengatakan jika Jungho setuju untuk berinvestasi. Namun dengan syarat, mereka harus merevisi banyak sekali naskahnya, termasuk judul yang membuat Guho pun kesal karena sudah susah payah ia mengetik skenarionya, namun harus banyak yang diganti. Berbeda dengan Yirang yang tidak masalah dengan hal tersebut karena usahanya untuk memikat Jungho akhirnya berhasil. Alhasil, siangnya mereka menuju ke rumah Jungho untuk membahas filmnya, di mana saat itu Yirang menyusup masuk untuk mencari lukisannya. Jungho lalu menjelaskan tentang filmnya yang bahkan dirinya sudah menyusun skenarionya sendiri, membuat Guho semakin kesal karena Jungho bertindak semena-mena. Sementara James meminta izin ke toilet, di mana saat itu ia membantu Yirang untuk mencari lukisannya. Namun setelah mengelilingi semua ruangan, mereka tidak menemukannya. Meski begitu, Yirang yakin jika Jungho pasti menyembunyikan lukisan itu di suatu tempat dan ia akan mencari cara agar Jungho menunjukkannya. Singkatnya, syuting film pun akhirnya dimulai di mana Yirang berperan menjadi seorang detektif yang berkedok memiliki bukti. Nah, di sini Jungho yang memang sangat ingin menjadi sutradara mulai bertindak layaknya sutradara menggantikan Guho, membuat Guho menjadi kesal. Namun, James tetap mendukung apa yang dilakukan oleh Jungho itu. Alhasil, mau tidak mau semua kru pun mengikuti semua arahan Jungho, di mana Guho yang sudah muak hanya bisa menutup mata karena semua adegan filmnya jadi berantakan. Dan akhirnya dengan proses syuting yang sudah hampir selesai, Jungho pun mengirimkan uang 4 miliarnya, di mana saat itu Yirang menyarankan jika di adegan inti dirinya ingin menambahkan properti sebuah lukisan. Seketika, Jungho pun teringat dengan lukisan miliknya, di mana ia setuju untuk menambahkannya, namun dengan syarat dirinya lah yang akan memerankan bos terakhirnya. Jelas saja hal itu membuat Guho terkejut, namun James dan Yirang tentu merasa senang karena mereka bisa melihat lukisan tersebut. Singkatnya, lukisan yang Yirang cari pun datang, di mana Jungho menyimpannya di perangkas kantornya. Lalu, adegan inti pun dilakukan di mana saat itu Jungho sangat mendalami perannya sebagai bos mafia musuh dari Mary Yu. Dan akhirnya adegan pun selesai dengan Mary yang membunuh bos mafia tersebut, membuat semua kru pun merayakan keberhasilan film mereka. Dan akhirnya,
Proses syuting pun selesai, di mana setelahnya Yirang berniat untuk menggoda Jungho. Dan saat itu Jungho memberikan kalung berlian kepada Yirang yang membuat Yirang langsung gembira melihatnya. Namun yang membuat mereka terkejut adalah ternyata saat itu Jungho justru ingin mendekati Guho, dan bahkan ia langsung mengajak Guho untuk minum. Lalu dari sinilah baru diketahui jika selama ini Jungho selalu tertarik dengan Guho dari awal mereka bertemu sampai saat adegan syuting dimulai. Jungho selalu memperhatikan setiap apa yang dilakukan oleh Guho, membuat Yirang akhirnya sadar mengapa Jungho selalu bercerai dengan istrinya, karena ternyata dirinya adalah penyuka sesama jenis. Jelas saja di sini Guho langsung menolak dan kabur ketakutan. Singkat cerita, acara premier film pun digelar, di mana Jungho mengundang semua anggota dewan yang selama ini membantu kejahatannya. Dan saat itu Yirang berkata jika Jungho akan habis malam ini. Lalu singkatnya film pun mulai diputar, di mana Jungho sangat bangga dengan karyanya tersebut. Namun di tengah film tiba-tiba terselip rekaman kejahatan Jungho yang mencampurkan bahan ikan lain ke dalam produknya. Bahkan saat kasus keracunan makanan, para anggota dewanlah yang menyarankan agar Jungho mengkambing hitamkan Pak Kim. Tentu saja tayangan tersebut membuat Jungho dan para anggota dewan itu ketakutan karena kedok kejahatan mereka terungkap. Dan di saat itu para media ternyata sudah bersiap di depan layar memotret ekspresi Jungho yang ketakutan. Lalu tak berselang lama para polisi datang dan langsung menangkap Jungho, membuat Jungho sangat marah karena dirinya sudah ditipu. Setelah misi selesai, James mendatangi Pak Kim, di mana ia mengembalikan pabriknya serta memberikan uang hasil penipuannya kepada Jungho, membuat Pak Kim dan para karyawan pun merasa sangat senang. Singkatnya, Yirang mulai memancing pelaku penculikan dengan memajang lukisan yang ia dapat dari Jungho, di mana pelaku tersebut akhirnya menampakkan dirinya. Dia adalah seorang profesor bernama Yusop yang saat itu terus memandangi lukisan tersebut. Singkatnya, Yusop mengadakan sebuah seminar tentang bukunya yang baru saja diterbitkan, di mana Yusop menceritakan masa kecilnya dulu yang mana ia hidup dari keluarga yang tidak harmonis karena ayahnya selalu berjudi dan akhirnya bangkrut. Dan setelah dewasa, Yusop mulai menemukan jati diri, di mana saat itu dirinya diterima kuliah di Jerman. Dan untuk mencari uang tambahan, Yusop menjadi seorang pesulap, di mana salah satu anak yang menyaksikan sulapnya adalah Yirang. Lalu mengetahui jika Yirang adalah anak konglomerat kaya raya, ia pun memanfaatkannya demi bisa mendapatkan uang. Di mana di dalam bukunya Yusop menuliskan jika dirinya pernah menjadi guru les privat anak orang kaya, yang padahal itu adalah sebuah penculikan demi bisa mendapatkan uang miliaran won. Dengan uang tersebutlah ia bisa menyelesaikan kuliahnya di Jerman dan hidup sukses seperti sekarang. Mendengar cerita tersebut tentu saja Yirang sangat muak karena itu semua adalah kebohongan. Sementara di rumah, Guho mencari keberadaan Yirang, di mana saat itu tanpa sengaja Guho malah menemukan kamar rahasia milik Yirang, di mana saat Yirang pulang dirinya begitu terkejut ketika melihat pintu kamar rahasianya terbuka. Lalu ketika masuk, Guho langsung bertanya apa yang sebenarnya Yirang cari selama ini, karena di dinding itu semua target mereka saling berhubungan, bahkan ada foto Guho dan ayahnya. Alhasil, Yirang pun mulai mengatakan kebenarannya jika ayah Guho adalah salah satu korban dari pelaku yang selama ini Yirang cari. Mendengar hal itu, Guho jelas tidak percaya dan merasa kecewa kepada Yirang karena Yirang selalu merahasiakan fakta itu darinya. Alhasil, karena sudah sangat kecewa, Guho pun memutuskan untuk pergi dari sana dan akan membalaskan dendam kematian ayahnya sendiri, membuat James pun berusaha menahannya. Namun, saat itu Guho sudah muak kepada mereka berdua karena selalu menyembunyikan kebenaran yang terjadi. Di sini, Yirang menjawab jika seharusnya Guho berterima kasih kepadanya karena berkat dirinya lah Guho bisa tahu siapa pembunuh ayahnya. Namun tetap saja Guho yang sudah terlanjur kecewa memilih untuk pergi meninggalkan mereka. 1 bulan pun berlalu, saat itu Guho datang ke beberapa firma hukum di mana mereka tidak bisa membantu Guho karena kasus kematian ayahnya sudah kadaluarsa. Sementara itu, James juga memutuskan untuk pergi sementara waktu karena kepergian Guho sangat berpengaruh kepadanya, di mana saat itu Yirang tidak bisa menahan James dan berharap James akan kembali lagi dan membantunya untuk membalaskan dendam kepada Yusop. Di sisi lain, Guho kini bekerja sebagai manajer sebuah kos, di mana saat itu ia juga terus mencari tahu tentang sosok Yusop.
walaupun setiap harinya ia selalu diganggu oleh orang tua bernama Manpok, di mana Manpok selalu merepotkannya. Malam harinya, para penghuni kos protes kepada Guho karena makanan yang mereka simpan di kulkas selalu menghilang, di mana mereka curiga kepada seorang kakek yang bernama Pak Yom, karena makanan mereka sering hilang sejak kedatangan Pak Yom di kosnya. Sementara James kini mulai dekat dengan seorang wanita pemilik sebuah kafe bernama Sang Hui. Singkat cerita, Korea kedatangan seorang sultan Arab yang akan membahas tentang pembangunan dan juga mencari kontraktor yang dapat membangunkan kota ramah lingkungan di Arab. Acara itu bahkan dihadiri oleh beberapa pengusaha kaya raya dan juga menteri pembangunan. Sementara Yusof datang ke acara televisi untuk membahas acara tersebut dan menganggap jika proyek ini sangat penting bagi Korea. Yusof yang juga seorang kontraktor juga akan ikut dalam tender tersebut. Sementara itu, Yirang mulai belajar tentang ilmu arsitektur di mana ia akan menyusup ke perusahaan Yusof karena kini Yusof sedang membuka lowongan pekerjaan. Alhasil, Yusof yang saat itu melihat proposal yang dibuat oleh Yirang mulai tertarik, di mana saat itu dengan meyakinkannya, Yirang bisa membuat Yusof kagum saat dalam sesi wawancara. Setelah itu, Yirang berkunjung ke tempat James, di mana saat itu James terlihat sedang bermesraan dengan Sang Hui, membuat Yirang pun merasa jijik melihatnya. Lalu tak berselang lama, Yirang dikabari oleh HRD kantor Yusof di mana ia diterima bekerja. Alhasil keesokan harinya, Yirang pun mulai bekerja di kantor Yusof di mana saat itu Yusof terus memperhatikannya. Sementara itu, Guho mulai kepikiran dengan pelaku yang sering mengambil makanan di kos, di mana saat itu Guho mendengar ada keributan di dapur yang ternyata si pelaku sedang memakan makanan yang ada di kulkas. Pelakunya ternyata adalah Manpok, di mana Pak Yom yang sudah mengawasinya berniat untuk mengajarnya. Beruntungnya saat itu Guho segera melerai, namun karena Pak Yom yang sudah kesal langsung menyerangnya yang membuat tangan Guho pun terluka akibat melindungi Manpok. Pak Yom yang mengetahui hal itu pun langsung ketakutan dan kabur dari sana. Sementara Manpok terlihat sesak nafas akibat memakan makanan tadi, membuat Guho pun segera menolongnya. Keesokan harinya, James yang sudah mulai jatuh cinta kepada Sang Hui dibuat terkejut karena saat itu Sang Hui bertemu dengan pria lain yang tentu saja membuat hati James hancur. Saat itu, Yirang pun datang dan menjelaskan jika Sun Hui adalah wanita jahat karena ia selalu memanfaatkan pria berduit dan setelah ia mendapatkan uang dari James, ia pun meninggalkannya. Hal itu tentu saja membuat Yirang tertawa karena James yang notabene adalah seorang penipu bisa tertipu oleh wanita seperti Sang Hui. Dan karena sudah tidak ada tujuan, akhirnya James pun memutuskan untuk kembali bekerja bersama Yirang. Sementara Guho pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Manpok, di mana ia kaget karena Manpok malah menggunakan ruangan VVIP. Guho mengira jika Manpok salah ruangan, namun saat itu Manpok menyambutnya dengan senang, terlebih lagi Guho memberikan jus buah kesukaannya. Akan tetapi saat itu asisten Manpok melarang Manpok mengkonsumsi jus tersebut karena diabetes Manpok akan kambuh. Ternyata Manpok adalah seorang konglomerat yang akan membiayai proyek Sultan Arab. Guho pun terkejut mendengarnya dan merasa aneh mengapa Manpok yang notabene orang kaya raya mau tinggal di tempatnya dan bahkan mengambil makanan milik orang-orang. Alhasil, Manpok pun menjelaskan tentang penyakitnya di mana ia mengidap demensia. Jadi, ia tidak ingat jika dirinya selalu mencuri makanan di malam hari. Maka dari itu, ia menyerahkan usahanya kepada asistennya tadi supaya dia bisa menikmati hidup dengan tenang. Dan karena Guho sudah menolongnya kemarin, Manpok pun akan mengabulkan apa saja permintaan Guho, membuat Guho pun langsung terdiam. Sementara itu, Yusof didatangi oleh asisten menteri pembangunan di mana sang menteri setuju dengan konsep kota impian yang dibuat oleh Yusof dan sang menteri mengajaknya untuk bertemu. Nah, keesokan harinya, Yusof pun mengajak Yirang ke suatu tempat di mana saat itu James mulai curiga karena Yirang malah diajak ke sebuah hotel. Namun saat masuk ke kamar, ternyata di dalam mereka sudah ditunggu oleh Menteri Pembangunan dan juga seorang anak konglomerat muda yang sombong. Tujuan menteri mengajak ke sana adalah untuk membahas proyek kota impian yang diminta oleh Sultan Arab, di mana menteri akan menggunakan konsep milik Yusof. Lalu setelah membahas semuanya, sang menteri pun langsung keluar, di mana saat itu asisten menteri ternyata menjemput seseorang dari kamar lain lalu mengajaknya ke kamar tadi.
Dan ternyata asisten menteri itu membawa masuk Manbok dan juga Guho, membuat semuanya terkejut terutama Yirang yang tak menyangka Guho bisa sampai di sana. Apalagi saat itu Manbok memperkenalkan Guho sebagai kepala keuangan proyek yang baru menggantikan dirinya. Singkatnya, mereka pun mulai merapatkan proyek yang akan dikerjakan, di mana saat itu Guho dan Yirang mulai berdebat saat semuanya sudah pulang. Dan saat itu, Guho malah menyombongkan diri karena jabatannya kini lebih tinggi dari Yirang, yang hanya seorang pegawai magang, membuat Yirang pun semakin kesal kepada Guho. Keesokan harinya, konsep kota impian itu pun akhirnya selesai, di mana Yusuf menyerahkan rancangan itu kepada asisten menteri yang akan pergi ke Arab menemui sang sultan untuk memperlihatkan rancangan tersebut. Dan akhirnya beberapa hari kemudian mereka dihubungkan dengan sang sultan, di mana sang sultan senang dengan konsep tersebut dan akan segera merealisasikan. Namun masalahnya, sang sultan meminta percepatan waktu yang awalnya 5 tahun kini menjadi 3 tahun, membuat mereka semua menjadi pusing karena dengan waktu sesingkat itu mereka butuh modal yang besar. Namun saat itu, Yusuf tersenyum dan menenangkan mereka jika menurutnya pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Seketika, Yirang pun langsung merasa pusing dengan kata-kata itu karena kata-kata itu sama persis dengan Yusuf saat menculik dirinya dulu. Beruntungnya, Guho yang sadar dengan kondisi Yirang langsung memintanya untuk istirahat saja, di mana saat itu Yirang pun langsung izin ke toilet untuk menenangkan diri. Lalu setelah tenang, Yirang menunjukkan sebuah material yang bisa mempersingkat pembangunan mereka, di mana awalnya Yusuf kurang yakin dengan material tersebut. Namun karena si bocah anak konglomerat itu mengatakan jika ia pernah menggunakan material itu, akhirnya Yusuf pun setuju dan akan segera bertemu dengan supplier material tersebut. Dan beberapa hari setelahnya mereka pun berkumpul untuk menemui si supplier yang tidak lain adalah James, yang menyamar sebagai orang Meksiko keturunan Korea. Kedatangan James tentu saja membuat Guho terkejut. Nah, di sini James pun akan mengirimkan materialnya, namun mereka harus membayar uang muka sejumlah 20 miliar won. Alhasil, Yusuf pun menelepon asisten menteri agar mau membujuk sang sultan memberikan modal awal sebesar 20 miliar won. Namun sayangnya, si asisten menteri tidak bisa karena Sultan Arab sudah setuju proyeknya jalan tanpa adanya uang muka. Nah, saat Yusuf mulai kebingungan, Guho tiba-tiba menerima pesan dari Manbok jika perusahaan Manbok bisa menalangi dana 20 miliar tersebut, yang membuat Yusuf pun akhirnya merasa lega. Nah, saat semuanya pulang, Yirang pun protes kepada Guho karena semua rencananya kacau akibat Guho yang malah menangani biaya tersebut. Padahal Yirang ingin jika Yusuf menggunakan uang pribadinya agar mereka bisa menguras hartanya. Namun Guho tidak peduli dengan rencana Yirang karena ia memiliki rencana sendiri untuk membalaskan dendam ayahnya. Mendengar hal itu, Yirang juga mengatakan jika ia memiliki dendam kepada Yusuf, yang bahkan Guho tidak tahu rasa trauma yang ia derita hingga saat ini. Dan akhirnya, karena tidak ada titik temu di antara mereka berdua, mereka pun akan menjalankan rencananya masing-masing untuk membalaskan dendam kepada Yusuf. Singkat cerita, Yusuf mengajak mereka bertiga makan malam di rumahnya, di mana saat itu Yusuf ingin membahas proyeknya yang akan segera berjalan. Namun saat itu, Yusuf tiba-tiba akan memberikan mereka bertiga hadiah yang sudah disediakan di sebuah ruangan. Dan ternyata hadiahnya adalah papan catur, di mana saat itu Yusuf mengalahkan Yirang dan berkata jika ia mengalahkan Yirang lagi sama seperti dulu. Ternyata Yusuf sudah tahu jati diri Yirang dan mengetahui semua kedok mereka. Karena kemarin saat akan pulang ke restoran, ia mulai curiga dengan kedekatan Yirang dan juga Guho, yang mana Yusuf melihat pertengkaran mereka yang sedang membahas tentang balas dendam mereka kepada Yusuf, yang pada akhirnya Yusuf sadar jika Yirang dan Guho adalah anak yang ia culik dulu. Alhasil, Yusuf langsung menyuruh anak buahnya untuk masuk dengan menggunakan topeng sambil menodongkan pistol ke arah mereka bertiga. Lalu, Yusuf pun mulai menceritakan kronologi masa lalu mereka, di mana saat Guho kecil, ia sengaja mengajak Guho pergi dengan alasan jika Guho akan bisa bertemu dengan ayahnya di Seoul. Dan karena Guho memang sangat ingin bertemu dengan ayahnya, ia pun mau ikut bersama Yusuf. Kini, Yusuf mengatakan jika Guho lah penyebab mengapa ayahnya bisa terbunuh. Saat itu, Yirang dan James mencoba menenangkan Guho agar tidak terpancing. Namun karena Guho sangat ingin membalas dendam, dirinya langsung terpancing dan langsung balik melawan, bahkan merebut pistol salah satu bawahan Yusuf.
Kemudian Yusuf meminta agar Guho menembak dirinya karena Yusuf yakin jika Guho tidak akan berani melakukannya. Karena jika Guho melakukannya maka Yirang dan James akan tewas. Alhasil Guho pun menyerah dan memberikan pistol tersebut kepada Yusuf, di mana saat itu Yusuf langsung menembak Guho yang membuat Yirang pun menjerit dan sangat ingin membunuh Yusuf. Mendengar semua penderitaan mereka, Yusuf pun hanya bisa tertawa, di mana saat itu James berusaha menolong Guho yang mulai kehabisan darah. Dan di saat itu tiba-tiba Yusuf menerima telepon dari asisten menteri jika Sultan Arab datang ke Korea untuk menandatangani kontrak kerja bersamanya, membuat Yusuf akhirnya meninggalkan mereka semua di sana lalu menyuruh anak buahnya menunggu sampai ia kembali. Singkatnya, setelah sampai di sebuah hotel, Yusuf akhirnya bertemu dengan si Sultan Arab yang saat itu datang bersama istrinya. Bahkan ia memberikan hadiah spesial kepada Yusuf. Namun saat Yusuf membuka hadiahnya, ternyata isinya adalah bidak catur, di mana ada suara Yirang yang mengatakan skakmat, yang berarti Yusuf telah kalah dalam permainan. Hal itu tentu saja membuat Yusuf terkejut, di mana istri Sultan Arab itu adalah Yirang. Bahkan si Sultan Arabnya adalah James dan pengawalnya adalah Guho, membuat Yusuf semakin bingung. Jadi setelah Guho minggat dari rumah Yirang beberapa waktu yang lalu, Yirang berpura-pura menangis dan meminta maaf karena Yirang tidak bisa jauh-jauh dari Guho, membuat Guho pun akhirnya luluh dan mau bekerja sama lagi bersama mereka. Alhasil, rencana mereka pun dimulai, di mana Guho ditugaskan menyusup ke kosan untuk mendekati Manbok. Namun ternyata setelah berhasil membujuknya, ternyata Yirang sudah kenal dengan Manbok, di mana Manbok adalah teman ayah Yirang, membuat Guho kembali kesal karena ia sudah susah payah mendekati Manbok. Namun Yirang dengan mudahnya meluluhkan Manbok. Sedangkan James berniat mendekati Sun Hui agar ia bisa menjebak asisten menteri yang faktanya si asisten berselingkuh dengan Sun Hui. Nah, James pun lalu mengancam akan membocorkan perselingkuhannya itu kepada istri si asisten, sehingga si asisten menteri pun ketakutan dan akan menuruti semua perintah dari James. Dan untuk si anak konglomerat sombong itu ternyata adalah teman masa kecil Yirang yang saat itu mau menolong Yirang untuk berakting di depan Yusuf. Dan Sultan Arab yang menghubungi mereka saat itu adalah James yang menggunakan teknologi AI agar suara serta mukanya sama dengan si Sultan. Dan untuk bawahan Yusuf yang memakai topeng adalah Bang dan juga Han Chong, di mana mereka sebelumnya sudah membuat pingsan bawahan Yusuf yang asli. Dan ketika Guho ditembak, James langsung mendekatinya lalu menumpahkan darah palsu ke mulut Guho agar Yusuf percaya jika Guho benar-benar tertembak. Akting mereka semua akhirnya bisa membuat Yusuf tertipu, di mana sebelumnya James juga memberitahu seorang kapten polisi yang saat itu menangani kasus penculikan Yirang, di mana James memberitahu jika ia menemukan penculik Yirang dan memintanya untuk menangkap penculik tersebut. Dan berkat video pengakuan Yusuf saat menyandra mereka bertiga, polisi itu pun mendapatkan sebuah bukti sehingga mereka bisa menangkap Yusuf dengan bukti itu. Alhasil, para polisi pun langsung datang ke sana untuk menangkap Yusuf. Namun, Yusuf tidak menyerah begitu saja karena ia memiliki pistol untuk menodong mereka. Akan tetapi, James, Guho dan juga Yirang tidak merasa takut karena pistol itu ternyata adalah palsu yang sudah mereka siapkan, yang tentu saja membuat Yusuf akhirnya kembali tertipu dan memilih kabur dari sana. Saat itu, para polisi langsung mengejar, di mana Yusuf mulai membayangkan Yirang kecil yang akhirnya bisa mengalahkannya. Alhasil, karena tidak fokus, Yusuf pun mengalami kecelakaan dan mobilnya jatuh ke sungai. Singkatnya, 1 bulan pun berlalu di mana Yusuf menghilang entah kemana. Namun meski begitu, Yirang dan yang lain sudah tidak peduli karena usaha mereka untuk membalaskan dendam sudah tercapai. Walaupun saat ini Yusuf masih hidup, mereka yakin Yusuf akan menjalani hidup yang tidak tenang. Mereka pun lalu mengadakan pesta, di mana saat itu Yirang menemukan target baru, yang mana targetnya itu sangat merugikan masyarakat. Dan film pun tamat.